ilmuwan, intelektual, harus juga berpenampilan yang sesuai dengan aturan berpakaian yang baik dan juga aturan berpakaian secara Islami. Ya, nah kalau aturan berpakaian baik pakai sendal. Nanti kalau kalian menjadi seorang eksekutif kebiasaan pakai sendal, gimana itu nanti? Kita mempersiapkan diri ya untuk bisa berpakaian, berperilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku dan nilai-nilai yang berlaku. Ya, gimana Robi? Ya Bu, tadi buru-buru Bu soalnya. Besok ya saya karena kalau mau berangkat saya pakai doa pakainya ini. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Saya ingin menjelaskan kepada kalian ya. Oke. Kita mau melihat bagaimana aktivitas bermain. Jadi bermain ini pada anak-anak merupakan salah satu metode pembelajaran untuk memberikan stimulasi bagi perkembangan seluruh aspek atau seluruh potensi perkembangan anak. Dan juga termasuk potensi jaga pada anak. Kalau sekarang kita mencoba melihat mengkaitkan bermain dengan penanaman kesadaran imani pada anak, tetapi juga Jojo, Eni, apa yang dirugikan ya? lagi ngomong apa itu? Ini kira-kira kalau semua berbisik-bisik seperti itu gimana menurut kalian? Ini kalau dikaitkan dengan nilai UAI, berarti ada kita kan harus respect, memberikan atau penghormatan terhadap sesama. Kalau dalam satu proses perkuliahan kita melakukan sesuatu yang kira-kira mengganggu yang lain, berarti itu tidak sejalan dengan nilai respect. Salah satu nilai-nilai itu tadi kita kembangkan. Ya, sebagai warga UAI kita tentu perlu berusaha untuk menerapkannya dalam perilaku kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, baik. Jadi kita coba lihat bermain di taman pada anak. Ya, silakan. Mas, video ini sudah ini. Boleh ya, kalau minta izin ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, aspek apa saja selain misalnya ketika bermain di taman, anak-anak bisa mengenal berbagai jenis makhluk ciptaan Allah. Ada pohon, ada bunga, ada hewan. Gimana Destia? Telepon dari siapa itu? Nah, ini satu lagi nih yang juga terkait dengan nilai respect. Jadi kalau dalam kelas itu biar kita fokus pada pembahasan materi kita, maka kita ngobrol di kelas bersama teman pas perkuliahan sedang berjalan, ada telepon-teleponan. Menurut kalian itu gimana itu? Kalau mengganggu itu gimana? Boleh coba bro? Jadi ini nggak boleh ya? Iya, buat saya. Nah, ya tentu kita membangun kesadaran. Kalau main rampas atau main seperti itu, kalian juga mesti proses ya kan? Jadi kita perlu membangun kesadaran kita bahwa perbuatan-perbuatan yang mengganggu proses kita di dalam belajar sekarang ini itu tidak sesuai dengan kaidah nilai yang kita kembangkan di UAI ini, yang kita semangatkan di UAI. Saya lanjutkan lagi nih. Mudah-mudahan nggak terlalu sering ya gangguan-gangguan yang seperti ini nih. Nah, di kalian pun nggak nangkapnya, terpotong-potong ini. Baik. Sekarang saya ingin membuka diskusi. Kalian sudah ya, tadi kalau kita lihat ada perkembangan kognitif, itu anak mengenal tumbuhan, hewan, sebagainya sebagai makhluk ciptaan Allah, dan juga mengagumi kebesaran Allah. Karena tumbuhan-tumbuhan itu, misalnya ada pohon di taman misalnya, dia ada buahnya itu bisa dimakan.
dan buahnya rasanya enak, sehat untuk tubuh kita, berarti inilah kebutuhan Allah yang harus kita syukuri. Ini yang perlu ditanamkan pada anak. Kemudian pada aspek kognitif, anak memahami semua. Aspek bahasa, anak bisa mengatakan, oh itu pohon mangga Bu Guru, kan begitu. Berarti bahasa anak bisa mengungkapkan sesuatu yang diketahuinya kepada gurunya atau kepada teman. Di sini terkait dengan perkembangan bahasa. Ada banyak simbol-simbol baru, kata-kata baru yang dapat dipahami oleh anak, diketahui oleh anak, dan dia bisa menyampaikannya kepada orang lain. Dan begitu juga pada aspek sosial, aspek emosi, anak mengagumi, senang dengan bunga yang harum. Nah, ini dia gembira. Ini juga terkait dengan aspek emosi tadi. Tapi saya ingin, mungkin kalian ada yang mau bertanya barangkali? Mau bertanya Bu, Pak, bagaimana bila ada orang tua yang pertanyaannya juga bikin aja tuh, pertanyaannya nanti aja ya setelah saja. Ya kita masih ada waktu ya, jadi biarlah bertanya. Karena tadi sesi pertanyaan sudah saya berikan. Silakan dulu bertanya, biar kita tidak memotong ya. Iya, oke, silakan. Jadi Bu, ini bagaimana bila ada orang tua yang melarang anak bermain karena takut kotor Bu? Oke, baik. Mungkin di antara kalian ada yang bisa jawab ini. Oke. Nah, mungkin Kalau menurut saya bermain itu kan bukan hanya di taman aja ya Bu, terus untuk menambah keimanan anak itu bukan hanya untuk di taman aja atau bermain di luar. Menurut saya bisa aja di rumah untuk menambah keimanan, contohnya seperti makan di rumah gitu, terus atau Makan. tidur. Kalau makan ya makan aja, nggak boleh main kan sayang, nggak fokus di makan. Fokus satu-satu kalau anak itu biasanya. Terkadang kenyang anaknya. Bu, tadi melanjutin dari teman saya, kayaknya untuk kayak bermain itu tidak hanya untuk di luar aja, sepertinya di rumah juga bisa Bu. Gitu. Contohnya kan seperti kita memberi makan kepada anak, terus itu kan juga bisa memberikan nilai-nilai keimanan juga. Contohnya makanan itu. Masa makan gimana? Enggak lah Bu ya. Ya masa gitu, kalau makan, kalau main gitu. Iya, kan bisa menambah keimanan kita juga dengan makan. Maksudnya bukan ditambah. Nggak fokus dong makannya Bu. Kalau makan ya nggak kenyang tadi. oke, baik. Jadi gini Robi ya, biarkanlah temannya dulu berpendapat, menyampaikan argumen, karena memang juga berbagai aktivitas itu juga bisa dipakai sebagai media pembelajaran yang disebut mediated learning experience.